Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nilu Eka Kurniawati dengan NIM E1E120.085. Di sini saya akan membawakan materi pemrograman jaringan untuk memenuhi tugas pemrograman jaringan. Nah, materi yang akan saya bahas di sini yaitu yang pertama yaitu telnet. Nah, seperti yang dilihat pada slide PPT ini, telnet merupakan sebuah protokol jaringan yang memungkinkan pengguna dapat berkomunikasi dengan perangkat melalui jaringan. Nah, pada dasarnya telnet merupakan sebuah program yang memudahkan penggunanya untuk mengakses layanan maupun data penting pada perangkat dari jarak jauh atau di remote ya. Nah, telnet ini dikembangkan pada tahun 1969. Dikembangkannya telnet sebelum adaptasi arus internet menjadikan telnet tidak memiliki bentuk enkripsi apapun. Nah, itulah yang menyebabkan SSH semakin populer karena keamanan yang ditawarkan bahkan saat menggunakan jaringan publik yang tidak aman. Nah, sehingga untuk masalah keamanan, SSH ini lebih baik dibandingkan telnet. Nah, SSH juga merupakan sebuah pengembangan dan pembaharuan dari telnet. Tetapi telnet juga dapat menjalankan komunikasi dua arah antara klien menuju server atau server menuju klien. Nah, komunikasi yang dimaksud yaitu melakukan permintaan, misalnya mengedit, menghapus, menjalankan berbagai program, ataupun memeriksa email, dan menerima respon. Nah, selanjutnya cara kerja dari telnet. Nah, telnet adalah jenis protokol klien server yang dapat digunakan untuk membuka perintah atau command line. Perangkat jarak jauh biasanya server. Nah, pada perangkat klien, pengguna harus mengetikkan perintah telnet, yaitu dengan IP address dan sebuah port atau opsional untuk default adalah 23, beserta port hostname telnet. Nah, jika server telah berjalan, sambungan TCP dibuat antara klien dan server. Nah, kemudian klien akan meminta autentikasi username dan password. Nah, setelah autentikasi sukses, akan ditampilkan komunikasi berbasis dua arah. Setiap perintah yang melalui jaringan akan mengirimkan informasi kontrol dan perintah langsung menggunakan virtual terminal connection. Nah, di sisi server, telnet berperan sebagai daemon yang membaca pesan dan menjalankan perintah, kemudian mengirimkan hasilnya kepada pengguna. Nah, untuk mengakhiri session dan log off, pengguna harus mengetikkan perintah telnet pada command prompt. Nah, pertukaran informasi yang dilakukan melalui telnet berjalan dalam plain text. Artinya telnet sangat rentan terhadap ancaman keamanan. Nah, misalnya saja seseorang yang sedang berada di jaringan bisa saja memperoleh username dan password Anda. Nah, lalu menyalahgunakannya password dan username Anda tersebut. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, pengguna beralih menggunakan SSH dengan kinerja yang sama, tetapi SSH menggunakan protokol Secure Socket Layer. Nah, di mana untuk mengenkripsi semua pertukaran informasi yang sedang berjalan antara server dan klien. Nah, jadi seperti itulah cara kerja dari telnet. Selanjutnya, fungsi telnet. Telnet merupakan sebuah inovasi teknologi yang sangat besar. Karena dengan penciptaannya pertama kali, pengguna dapat memperoleh remote access kepada perangkatnya. Nah, remote access ini tidak hanya mengakses satu perangkat saja, tetapi beberapa perangkat. Nah, beberapa perangkat itu bisa diakses sekaligus. Nah,
Selain memiliki fungsi untuk remote access, Telnet juga berfungsi untuk memperbaiki masalah yang terjadi pada server atau menguji web server. Selanjutnya yaitu keuntungan dari Telnet ini. Yang pertama, Telnet dapat digunakan untuk mengirim dan menerima informasi. Yang kedua, Telnet juga dapat membantu dalam administrasi jaringan. Yang ketiga, mendukung autentikasi pengguna. Keempat, semua klien dan server Telnet menjalankan network virtual terminal. Nah, yang kelima, Telnet memiliki fasilitas uji otomatis jarak jauh, yang mana dapat menghemat biaya dengan membatasi pengujian yang mahal pada lokasi tertentu di seluruh dunia. Lanjut materi selanjutnya yaitu mengenai NS Lookup, yang mana pengertian NS Lookup adalah tool command line yang digunakan untuk menemukan alamat IP atau DNS record milik domain tertentu. Nah, sebaliknya juga kita bisa mencari informasi tentang suatu domain menggunakan alamat IP domain tersebut. Nah, cukup dengan cara ketikkan NS Lookup ke command prompt atau terminal untuk menggunakan tools ini. Nah, selanjutnya fungsi dari NS Lookup ini. Nah, fungsi utama NS Lookup adalah untuk mengambil informasi mendetail tentang suatu domain, dan biasanya informasi ini diperlukan untuk mengatasi masalah yang berhubungan dengan DNS. Nah, misalnya ada sebuah web yang sedang tidak berfungsi. Nah, kita bisa mengecek apakah server hostnya itu bisa dijangkau melalui fungsi ping. Nah, gunakan komen ini atau NS Lookup ini untuk mengirim permintaan lookup IP address. Nah, seperti itu fungsi NS Lookup. Selanjutnya yaitu perbedaan dari NS Lookup dengan ping. Nah, meskipun keduanya ini memiliki fungsi untuk mengatasi masalah jaringan, nah, ping perlu langkah tambahan untuk resolve nama domain ke alamat IP. Nah, sedangkan NS Loop ini hanya menggunakan server DNS. Nah, melalui cara ping IP, kita bisa memastikan apakah IP tersebut memang ada dan bisa menangani permintaan. Nah, di sisi lain, NS Lookup menyediakan informasi tentang alamat IP dan DNS record, yaitu memiliki suatu nama domain. Terus, nah, apa saja mode komen NS Lookup? Nah, di sini ada dua mode NS Lookup. Yang pertama yaitu non-interaktif dan interaktif. Nah, keduanya ini memberikan informasi server yang sama, tapi situasi penggunaannya yang berbeda. Interaktif digunakan untuk mencari banyak informasi, yaitu dengan mengetik NS Lookup tanpa diikuti argumen apapun, lalu masukkan banyak permintaan alamat IP atau nama domain di baris berikutnya. Nah, sedangkan mode non-interaktif diperlukan saat Anda sedang mencari suatu data saja. Nah, untuk mengaktifkannya, ketik NS Lookup diikuti dengan nama domain sebagai argumen pertama dan alamat IP server DNS sebagai argumen keduanya. Nah, yang selanjutnya yaitu apakah NS Lookup termasuk DNS? Nah, jawabannya adalah tidak, karena keduanya itu berbeda. Namun, NS Lookup memerlukan DNS agar bisa berfungsi. Jadi, DNS di sini bertugas untuk
resolve nama domain ke alamat IP miliknya. Nah, sementara itu NSLookup adalah tools yang membantu user untuk meminta informasi. Nah, informasinya itu mengenai hostname ke name server DNS. Nah, jadi itulah materi yang telah saya bawakan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.